A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Putus-putus Pak Hasan. Fiddin wa ja'alna min ahli ibadikas salihin. Falhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, bersama kita mengawali acara ini dengan kembali sepenuh hati memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, bening, bersih, serta tulus dan ikhlas untuk kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini karunia terhingga Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat, sehingga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tidak saja leluasa di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Dan semoga pula atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita semuanya, yang sesungguhnya merupakan nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Maka semoga nikmat sehat dan seluruh anugerah dan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita semuanya Suaranya hilang. Barokah dan hidayah, maghfirah dan ridho seluas-luasnya bagi kita semuanya. Dan sesungguhnya Bapak dan Ibu, betapa tidak terhingganya nikmat iman dan Islam ini. Saya mohon izin untuk sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu bahwa kemarin telah Allah tunjukkan Bapak dan Ibu sebuah pemandangan dan situasi yang sangat indah ketika salah seorang hamba Allah yang dilahirkan di dalam keluarga muslim, dididik dan dibesarkan di dalam perjalanan kehidupannya. Namun pada tahun 98 yang lalu, ketika ia baru saja menuntaskan perkuliahannya di salah satu perguruan tinggi ternama di negeri ini,
Beliau kemudian bersahabat dengan seseorang yang berbeda agama dengannya. Mohon maaf, Hasan, suaranya hilang. Landasan spiritual. Namun itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dengan perjalanan waktu, maha benar Allah yang menyampaikan kepada kita semuanya. Inna walakin Allah yahdi may yasha. Bahwa bukan pada posisimu untuk memberikan petunjuk. Meski yang siapa dakinya. Dan kita tidak bisa menduga kapan hidayah itu akan datang kepada seseorang. Maka kemarin Bapak dan Ibu, saya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara salah seorang peserta ngaji bareng online ini yang menghantarkannya untuk kemudian kita saling bersilaturahim. Dan kemudian atas izin dan rahmat Allah, ia pun kemudian menyatakan bahwa ia mantap hati untuk kembali kepada agama Islam. Setelah lebih 20 tahun berada di dalam kehidupan agama dengan meninggalkan agama Islam itu. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa hilang Pak Hasan suaranya. Pak Hasan suaranya hilang. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga sama-sama kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pak Hasan suaranya hilang-hilang Pak Hasan. Silakan, Pak Hasan. Apakah sudah bisa terdengar lagi Ya, dengan jelas? sudah bisa terdengar. Izin Ya, saya bagus. mematikan video Bapak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin melanjutkan apa yang terjadi kemarin. Hanya atas izin dan rahmat Allah. Dan hanya Allah yang mengetahui kapan dan bila mana dan di mana seseorang itu mendapatkan hidayahnya. Maka inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, berpuluh-puluh tahun ia meninggalkan agama Islam. Dan betapa tentunya hal ini sangat menyedihkan bagi ayah dan ibu dan keluarga serta sahabat-sahabatnya. Dan tentunya tidak pernah berhenti para sahabatnya dan keluarganya di dalam mendoakan dan berupaya untuk ia kembali lagi kepada agama Islam. Namun hanya Allah yang mengetahui kapan dan bila mana sesungguhnya seseorang itu akan kembali lagi kepada pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pembelajaran Bapak dan Ibu yang saya dapati dalam peristiwa kemarin, bahwa hidayah sesungguhnya hanya datang dari Allah. Tetapi pada sisi lain Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berbuat terbaik, sehingga semoga kita menjadi bagian dari jembatan lahirnya hidayah itu kepada seseorang.
Dan inilah yang telah dilakukan oleh ibunda beliau. Sehingga Bapak dan Ibu bisa membayangkan selama 20 tahun lebih mereka tidak pernah berjumpa lagi. Ada rasa ketakutan di dalam diri anaknya untuk tidak diterima oleh ibunya kembali. Namun apa yang terjadi setelah 20 tahun? Dibantu oleh teman-temannya yang tidak pernah lelah menunjukkan akhlak terbaik kepada beliau. Dan bahwa inilah Islam. Dan kemudian ia pun berjumpa dengan ibunya. Dan betapa sesungguhnya benar-benar Allah menjadikan ibu sebagai etalase kasih sayang Allah yang tidak berbatas itu. Dan betapa ia merasa bahagia dan merasa terharu sekali ketika ia menjumpai ibunya setelah 20 tahun itu. Ibunya tetap memeluknya. Ibunya tetap membelainya. Meskipun ibunya kemudian mengatakan bahwa apapun yang berlaku pada dirimu, Mama tidak pernah berhenti berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Semoga suatu hari engkau akan kembali ke jalan Allah. Mama melakukan itu setiap malam di dalam tahajud Mama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya sebuah pembelajaran yang luar biasa yang Allah hantarkan kepada kita semuanya. Bahwa betul hidayah itu hanya datang dari Allah. Tetapi kita sebagai keluarga, apalagi orang tua, jangan pernah lelah Bapak dan Ibu. Berikhtiar kita, berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah menjanjikan bahwa doa yang disampaikan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan penuhi. Dan Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Sehingga inilah Bapak dan Ibu, dari apa yang saya mendengar dari beliau sesungguhnya, tanda-tanda itu sudah banyak beliau dapati. Dalam sebuah perjalanan, beliau menceritakan bahwa tiba-tiba dalam perjalanan, di dalam bus itu dia melihat bayangan di sebelahnya. Tiba-tiba muncul bayangan seseorang yang ia tidak mengenalnya bayangan itu. Dan kemudian ia melihat ke kiri dan kanannya. Apakah bayangan di kaca itu adalah refleksi daripada orang di sebelahnya? Namun ia tidak melihat itu. Dan kemudian ia melihat dan mendengar dengan jelas suara yang mengatakan di telinganya, "Marrabbuka, siapakah Tuhanmu?" Sesungguhnya itulah yang sangat menggetarkan hatinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita mendapati pada sosok beliau ini, bagaimana bahagianya ketika menemukan kembali jalan Allah, dan bagaimana pula bahagianya ibunya dan sahabat-sahabatnya yang kemudian mereka langsung menghampirinya dan memeluknya penuh sukacita, menyongsong seakan-akan saudara yang lama sekali bepergian dan tiba-tiba kembali pulang. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlahirkan dari ayah dan ibu kita, sejak bayi kita telah dikumandangkan azan, dan kita diajarkan menyebutkan asma Allah di dalam setiap aktivitas kita. Sama-sama kita memohon kepada Allah. Semoga Allah jaga keimanan kita. Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam. Dan begitu pun bagi kita Bapak dan Ibu sebagai orang tua. Kita terus mendoakan Bapak dan Ibu, putra dan putri kita, seluruh anak dan keturunan kita, agar Allah jaga keimanannya, agar Allah jaga keistiqomahannya, agar Allah himpun kita semuanya dalam kebersamaan dalam iman dan Islam di dunia, agar kita bisa berhimpun pula kelak
atas izin dan rahmat Allah di jannah terbaiknya. Dan sama-sama kita mendoakan Bapak Ibu sekalian kepada saudara kita yang kemarin mendapatkan hidayah luar biasa dari Allah, sehingga beliau memutuskan dan memantapkan hati, walaupun suaminya adalah seorang pendeta, dan 5 orang putra-putrinya dan seluruhnya berada di dalam agama itu. Sama-sama kita mendoakan semoga beliau diberikan kekuatan, diberikan kesabaran untuk menghadapi, boleh jadi tidak mudah bagi beliau untuk melangkah dalam perjalanan kehidupan berikutnya. Dan pesan lain Bapak dan Ibu, sesungguhnya Islam itu mengajarkan akhlak. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sebagaimana disampaikan oleh beliau kemarin Bapak dan Ibu, selain bahwa sudah pasti hidayah itu datang dari Allah, namun membuat beliau bertahan dalam kehidupan ketika beliau pernah berada dalam puncak, ingin mengakhiri kehidupannya. Maka beliau ingat sahabat-sahabatnya di Loksmawe Aceh itu. Dan beliau menelpon. Dan beliau tidak mengira bahwa sahabat-sahabatnya mau menerima teleponnya dan bahkan meminta ia datang ke rumahnya. Dan ia diperlakukan dengan sangat baik. Itulah yang mengharukannya. Sebagaimana ia dapati dari ibunya, bahwa ibunya kemudian tetap menyayanginya sepenuh hati. Meskipun ibunya sebagaimana disampaikannya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apabila kita mendapati situasi yang demikian, ataupun boleh jadi situasi di mana boleh jadi ada dari antara keluarga ataupun sahabat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang sedang menghadapi ujian dari Allah, maka kita lakukan yang terbaik. Dengan sesantun dan sebaik mungkin kita jaga silaturahim. Sebagaimana yang kita dapati dalam apa yang disampaikan ketika itu oleh Ustadz dan seorang ulama, Syafi'i Antonio, bahwa bagaimana ia walaupun pada awalnya ketika beliau hijrah kembali kepada agama Islam, dikucilkan, dipisahkan, namun tidak surut langkahnya untuk bersilaturahim, terutama dengan ibunda tercintanya. Dan beliau istiqomah menjalaninya sampai dengan satu hari, ibunya mengatakan kepadanya, bimbing saya untuk memasuki agama Islam. Dan bagaimana Ustadz Syafi'i Antonio mengatakan kepada ibunya, Mamah, apa yang membuat Mamah menyampaikan keputusan ini? Maka kemudian ibunya mengatakan bahwa di antara seluruh anak-anakku di dalam usia senjaku ini, hanya engkau yang berlaku santun dan memperhatikanku. Hanya engkau yang menunjukkan kasih sayang penuh ketulusan kepadaku. Tidak akan mungkin aku mendapati pada dirimu yang telah meninggalkan agama leluhurmu dan memasuki agama Islam, kemudian kau menunjukkan akhlak sesantun ini, kalau bukan dikarenakan agamamu telah mengajarkan dan telah membimbingmu. Maka bimbing aku untuk bersama-sama denganmu di dalam agama yang sangat luhur itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ibunya pun bersyahadat, terus berupaya atas bimbingan putra terkasihnya, menjalani ibadah, sampai dengan satu hari, sehabis salat subuh, ibunya dipanggil pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kebahagiaan yang didapati oleh Ustadz Syafi'i Antonio, melainkan mendapati ibunya pada akhirnya pulang dalam keadaan beriman, memastikan bahwa ia bisa berjumpa kelak dengan ibunya bersama-sama di padang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menghadapi persoalan dalam kehidupan ini, terlalu kecil persoalan yang kita hadapi itu, dikarenakan sesungguhnya persoalan yang paling berat di dalam kehidupan ini adalah
ketika persoalan itu menyangkut akidah, maka bersama-sama Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita telah Allah berikan nikmat iman dan Islam. Tidak ada nikmat yang bisa menandingi nikmat iman dan Islam ini. Sehingga kalau seandainya dalam perjalanan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan ujian di dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya ujian itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan yang melekat pada setiap umat. Kita hanya dibebaskan dari ujian setelah kita kembali kepada Allah. Sehingga semoga kita diberikan kesabaran oleh Allah. Diberikan keistiqomahan. Bahwa di balik ujian ini bukan masalah berat atau ringannya. Allah yang maha melepaskan beban. Allah yang maha meringankan beban. Dikarenakan Allah yang memberikan ujian itu. Yang kita memohon kepada Allah adalah hanya diberikan kesabaran. Kesabaran yang tiada pernah berhenti. Dikarenakan Allah yang maha sabar itu tidak pernah menyerah kita untuk terus berlaku sabar di dalam kehidupan ini dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya melalui wasilah ayah dan ibu kita. Ketika sejak lahir kita telah dikumandangkan azan, dan tidak pernah berhenti ayah dan ibu kita mendoakan kita. Mari bersama-sama kita beristiqomah di jalan Allah agar kita bahagia dalam kehidupan ini. Bahagia pula ayah dan ibu kita bahwa doa mereka adalah doa yang diijabahkan Allah ketika mereka mendapati bahwa putra dan putrinya istiqomah dalam iman dan Islam. Dan inilah bekal kita memohon kepada Allah. Semoga Allah kumpulkan kita di padang surganya bersama ayah dan ibu kita, bersama leluhur kita, bersama saudara-saudara kita, suami atau istri kita, anak keturunan kita. Dan tentunya kita ingin bersama menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad menjadi penghulu kita di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang kita laksanakan setiap pagi hari ini pun bukan hanya sekedar kita secara lisan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi sebagai bagian dari cara pula kita beristiqomah di jalan Allah. Semoga Allah pelihara keimanan kita kepada Allah sampai nanti tiba saatnya ketika Allah memanggil kita. Semoga Allah panggil kita semuanya dalam keadaan terbaik, dalam keadaan iman sepenuhnya mengisi seluruh relung dada kita dan seluruh sanubari kita. Kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepatutnya lah manusia paling utama yang kita cintai. Lebih tinggi cinta kita kepada Rasulullah dibandingkan kepada siapapun yang kita cinta di alam dunia ini. Seberapa besar cinta kita kepada suami atau istri, atau kepada anak dan keturunan, ataupun ayah dan ibu kita, maka hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah sepatutnya cinta yang terbanyak itu. Maka seandainya kita belum merasakan hal itu, dan kita masih merasakan lebih cinta kepada diri kita sendiri, lebih cinta kepada keluarga kita, lebih cinta kepada profesi kita, lebih cinta kepada kekayaan dan jabatan kita, lebih cinta kepada popularitas kita, maka setiap pagi kita memohon kepada Allah, semoga dalam setiap satu satuan waktu yang kita jalani ke depan ini, Allah hadirkan kadar cinta yang semakin bertambah kepadanya, agar leluasa pula kita istiqomah kita di dalam menelusuri keteladanan yang telah diwariskannya bagi kita semuanya. Sebagaimana halnya kita dapati dalam pesan-pesan Rasulullah, bahwa sesungguhnya dalam hakikatnya tidak ada kebahagiaan hakiki itu apabila kita jauh dari Allah dan kita jauh dari Rasulullah.
maka niscaya hanya kekeringan jiwa yang akan terdapat di dalam diri. Maka bagaimana Rasulullah menyampaikan seluruh elemen di dalam kehidupan ini? Kebahagiaan dalam kehidupan keluarga, dengan hadiran anak-anak dan cucu kita semua. Semuanya itu hanya akan menjadi kering apabila tidak kita sadari sepenuhnya hakikat kebersamaan kita dengan mereka semua. Maka bagaimana kita bisa mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana sepatutnya hubungan orang tua dengan putra atau putrinya itu. Maka kita bisa mendapati bahwa kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terkira kepada putra dan putrinya. Sebagaimana kita bisa mendapati bahwa dalam suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membariskan anak-anak, yaitu Abdullah, Ubaidillah, dan Kusayir. Mereka semua adalah anak-anak dan putra dari Abbas, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, barang siapa yang lebih dulu sampai kepadaku, maka ia mendapatkan ini dan itu. Lalu kemudian mereka anak-anak itu berlomba menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka terjatuh ke punggung dan dada beliau. Lalu beliau pun menciumi mereka. Inilah Bapak dan Ibu yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa bagaimana sesungguhnya seorang ayah itu kepada anak-anaknya. Tidak perlu kita menjaga jarak terhadap anak-anak kita. Berinteraksilah kita sedekat-dekatnya dengan mereka. Dan begitu pun kita bisa mendapati pula Bapak dan Ibu, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sabar dan cintanya kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain. Meskipun kita mendapati bahwa betapa beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ia sudah diberitahu oleh Allah bahwa salah seorang cucunya itu akan dibunuh dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan Rasulullah sudah tahu bahwa kedua orang cucu yang dicintainya itu akan mati dalam keadaan terbunuh kedua-duanya. Rasulullah menyayangi mereka. Sehingga sampailah suatu hari di dalam sholat berjemaah itu Rasulullah lama sekali sujudnya. Tidak bangun-bangun dari sujudnya. Sampai dengan kemudian sahabat pun bertanya-tanya sesungguhnya apakah yang terjadi pada diri Rasulullah. Mereka mengkhawatirkan terjadi sesuatu pada dirinya. Namun sampai kemudian Rasulullah pun melanjutkan sholatnya sebagai imam. Dan setelah sholat itu mereka menanyakan kepada Rasulullah, apakah yang terjadi sesungguhnya pada dirimu Rasulullah sehingga engkau tidak pernah sujud sebegitu lama seperti apa yang baru saja terjadi. Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika ia sedang sujud itu kedua cucunya Hasan dan Husain itu menaiki pundaknya dan mereka bermain-main di pundaknya tidak turun-turun. Dan Rasulullah tidak ingin memutuskan kebahagiaan yang dialami oleh cucunya dengan bermain-main di pundaknya itu. Dan itulah Rasulullah setelah keduanya turun, baru kemudian Rasulullah melanjutkan gerakan-gerakan di dalam sholat berikutnya. Nah inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di tengah kita mendapati kini Bapak dan Ibu betapa banyaknya anak-anak kita yang bertebaran di jalan-jalan dengan fenomena-fenomena yang berlaku di kota-kota besar sekarang ini. Mereka lupa bahwa itu waktu sholat dan mereka lupa bahwa mereka adalah anak daripada orang tua yang menanti mereka dan betapa mengenaskannya dan memprihatinkannya ketika mereka pun tidak pulang-pulang dan bertiduran di pinggir-pinggir jalan itu. Maka tentunya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah sepatutnya hal ini
Jangan kita hanya menyalahkan mereka semata, dikarenakan sebagian besar dari mereka itu masih anak-anak. Namun sebetulnya hal ini kita sebagai orang tua bertanya ke dalam diri kita sendiri, apakah sebetulnya yang terjadi ini? Apakah sepenuhnya kesalahan mereka? Atau jangan-jangan terdapat andil pula dari kita sebagai orang tua kepada mereka? Dan begitu pun juga Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal ini harus menjadi renungan bersama bagi kita. Apakah kita hanya memperhatikan putra dan putri kita semata, ataukah kita memperhatikan pula putra dan putri, meskipun itu bukanlah anak-anak biologis yang berada di seputar kita. Sesungguhnya mereka pun Bapak dan Ibu menjadi tanggung jawab kita bersama. Boleh jadi kedua orang tuanya tidak memiliki kemampuan di dalam mensejahterakan, atau boleh jadi di dalam mendidik dan memberikan keteladanan kepada mereka. Maka sesungguhnya tanggung jawab kita Bapak dan Ibu untuk mereka semuanya. Maka mari bersama-sama kita, jangan hanya kita menyalahkan mereka, tetapi kita melihat dan merenung bersama, mencari solusi terbaik bagi mereka. Apa yang bisa kita lakukan bagi anak-anak yang seakan-akan mereka tidak memiliki orang tua dan mereka tidak memiliki rumah tangga seperti itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana Allah telah menyampaikan pesan yang sangat tegas dan jelas kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalaulah setiap diri dan jiwa kita mampu melaksanakan perintah Allah ini, insya Allah tidak kita akan dapati terdapat anak-anak yang dalam keadaan yang sungguh sangat memprihatinkan itu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat meningkatkan lagi Bapak dan Ibu kepedulian kita. Jangan terlalu sentral kita, jangan terlalu fokus kita hanya memperhatikan anak-anak ataupun keluarga kita semata. Boleh jadi Allah telah memberikan anugerah kepada kita, putra-putri yang manis dan berakhlak baik. Namun tidak cukup dengan itu. Mari kita melebarkan sayap kita kini. Total action kita Bapak dan Ibu. Sekecil apapun langkah kita. Apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang berada di luar sana. Yang boleh jadi mereka miskin kasih sayang dari ayah dan ibunya. Boleh jadi juga mereka miskin dari sisi hartanya. Sehingga tidak bisa mereka melanjutkan pendidikannya dengan baik. Maka saya ingin sekali mengajak Bapak dan Ibu di dalam forum ini, mulai hari ini, mari bersama kita melakukan sesuatu apa yang kita buat dalam forum NBO ini untuk bisa membuat dan menunjukkan kepada Allah bahwa kita peduli kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan membutuhkan pendidikan itu. Agar kita tidak malu nanti ketika kita kembali kepada Allah. Tidak hanya kita menunjukkan bahwa kita sudah menjadi seorang soleh dan soleha, namun ketika nanti ditanyakan bagaimana kepedulian kita kepada situasi dan kondisi lingkungan yang berada di seputar kita, semoga kita tidak terlambat untuk melakukannya. Mulai hari ini Bapak dan Ibu, kita berpikir dan kita melakukan total action kita. Dari apa yang bisa kita buat, sekecil apapun yang bisa kita lakukan itu dalam kesendirian, apalagi dalam keberjamaah kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita peduli kepada orang-orang berada di seputar kita, semoga Allah pun akan peduli kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, tiada henti pula Bapak dan Ibu kita kembali sama-sama kita mendoakan ayah dan ibu kita, semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah terima seluruh amalnya, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahannya, semoga Allah lapangkan kuburnya, semoga Allah tempatkan ayah dan ibu kita di alam kubur yang Allah hadirkan bagian dari taman-taman surga untuk menjadi kebahagiaan tiada tara bagi mereka sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama pula kita mendoakan ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan kehidupan hingga saat ini.
Semoga Allah berikan umur yang barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sama-sama kita berdoa untuk ayah dan ibu kita, Bapak dan Ibu. Insya Allah, apabila salah satu orang saja di antara kita khusyuk berdoa, maka Allah akan kabulkan. Apalagi bila kita semuanya menyatukan hati kita memohon kepada Allah, lebih daripada 40 orang Bapak dan Ibu yang berada dalam forum ini, maka kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. Dan kita hadiahkan kado terbaik kita di pagi hari ini untuk keduanya. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama pula kita saling mendoakan setiap pagi kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ataupun keluarga dan sahabat kerabat kita yang tengah mendapatkan ujian Allah dikarenakan sakit ataupun ujian lainnya. Dan khusus pula atas permintaan dari Ibu Eti Tofiani, sama-sama kita mendoakan putra terkasihnya Muhammad Fandi Wirawan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Dan boleh jadi ada di antara keluarga kita yang sedang sakit. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan dan pulihkan kembali. Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan semoga kesabaran dan keikhlasan akan menjadi pembuka pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga kita yang sedang mendapatkan ujian, dan juga tentunya untuk kita semuanya. Dan baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membaca hanya 2 ayat saja dari surah ke-12 surah Yusuf. Kita akan membaca ayat ke-67 dan ayat ke-68. Kita masih mendapati bahwa bagaimana Allah hadirkan pesan-pesan melalui kisah Nabi Yusuf dan tentunya kisah Nabi Yakub alaihissalam, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita semuanya pendidikan keluarga yang luar biasa. Mudah-mudahan melalui setiap huruf kata dan ayat kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita berkhidmat di hadapan Allah, memohon semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah bukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan insya Allah di dalam acara beranda Bapak dan Ibu kita akan mendengarkan sharing dari saudara kita, guru kita, sahabat kita, Profesor Tafsir Akhlus. Sudah lama beliau tidak mengisi dalam forum ini, dan semoga dengan keilmuan, pengalaman, dan kearifan beliau banyak hal yang bisa kita serap dalam acara beranda pada pagi hari, dan semoga Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk hadir, dan semoga Allah bimbing beliau, dan kita pun diberikan keseksamaan, keistiqomahan di dalam mengikuti pesan-pesan yang insya Allah akan beliau sampaikan di akhir acara ngaji bareng kita pada pagi hari ini. Dan dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah mengijabahkannya. Dan khususnya saya ulangi kembali Bapak dan Ibu kepada saudara kita yang setelah 20 tahun lebih meninggalkan agama Islam dan kemarin telah kembali lagi ke dalam pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada agama Islam. Semoga kebahagiaan hakiki yang beliau rasakan dan juga oleh ibunda beliau tidak terkira bahagia boleh jadi setelah mendapati bahwa putrinya telah kembali ke agama Allah. Semoga Allah berikan keistiqomahan bagi beliau, dan semoga Allah jaga keimanan dan ketakwaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seluruh harapan kita dan doa, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني من باب واحد وادخلوا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة. Huruf ro-nya ditipiskan, mutafarriqah. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Wa ma ughni ankum min Allahi min syai' Wa ma ughni ankum min Allahi min syai' Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min syai' min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'
ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم